Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil masuk ke sebuah perusahaan. Para security yang ada di sana langsung menghadangnya. Tetapi setelah melihat seorang pengawal tampan turun dari mobil itu, para pengawal itu mundur. Kemudian terlihat seorang wanita cantik turun dari mobilnya. Ternyata wanita itu dalam keadaan buta. Wanita itu bernama Lin Xin, dan ia mendapat telepon dari seorang bernama Chishan agar ia tidak masuk gedung itu karena ada jebakan. Terus, Lin Xin menyuruh pengawalnya yang bernama Zhao Mo untuk menunggu di luar. Tetapi sebelum masuk, Zhao Mo memberi kalung peringatan jika terjadi bahaya. Kemudian Lin Xin pergi masuk ke ruangan pertemuan dengan diantar oleh pengawal yang ada di sana. Sesampainya di sana, Chishan telah disandera oleh beberapa orang. Ternyata Chishan merupakan tunangan Lin Xin. Lin Xin dipaksa untuk menandatangani pengalihan saham atas nama ayahnya yang telah meninggal. Lin Xin menolak, tetapi mereka tetap memaksanya dengan kekerasan. Dalam situasi genting, Lin Xin menekan tombol bahaya yang ada pada kalungnya. Di luar, Zhao Mo yang mengetahui Lin Xin dalam keadaan bahaya, mencoba masuk dengan mengalahkan semua pengawal yang ada di sana. Ia masuk ke dalam ruangan rapat dan membawa Lin Xin pergi, sedangkan pengawal di sana tetap mengejar mereka. Saat mereka masuk ke sebuah ruangan, Zhao Mo membekap mulut Lin Xin agar tidak diketahui pengejar mereka. Di saat itu, Lin Xin tiba-tiba teringat dengan orang yang menyekapnya dulu ketika di rumahnya. Ia beranggap Zhao Mo lah yang mencelakai ayahnya dan kemudian Lin Xin pingsan. Saat tersadar, Lin Xin telah berada di rumahnya, ditemani oleh Zhao Mo. Zhao Mo menyuruh Lin Xin minum obat karena ia demam, tetapi Lin Xin menolaknya. Marah dengan perlakuan Zhao Mo, Lin Xin kemudian memecatnya sebagai pengawal. Zhao Mo menolak karena ia telah menandatangani kontrak perjanjian dengan ayah Lin Xin untuk menjaga Lin Xin selama 5 tahun dengan bayaran mahal. Lalu Zhao Mo memberi bukti rekaman percakapan kontrak itu pada Lin Xin, agar Lin Xin bisa percaya. Lin Xin ingin membuktikan Zhao Mo lah yang membekap mulutnya ketika ayahnya dicelakai oleh seseorang. Ia ingin memeriksa tubuh Zhao Mo karena pada kejadian dulu Lin Xin sempat mengoras tubuh orang itu dengan sebuah pena. Saat Lin Xin meraba tubuh Zhao Mo, Lin Xin merasakan goresan itu, sehingga ia menduga Zhao Mo lah yang mencelakai ayahnya hingga meninggal. Tapi Zhao Mo berusaha membantah dengan mengatakan bahwa Lin Xin salah karena di bagian tubuhnya yang lain juga banyak tanda luka. Sementara itu di ruangan yang berbeda, terlihat Chishan, tunangan Lin Xin, sedang mengobati lukanya dengan ditemani oleh seorang wanita. Seperti ada hubungan istimewa di antara mereka, Chishan mengingatkan wanita itu agar dia berhati-hati, supaya tidak diketahui orang lain. Tak lama kemudian, Lin Xin datang ke ruangan itu dan disambut oleh wanita itu yang ternyata bernama Yu Wei. Lin menanyakan kenapa Yu Wei ada di sana. Yu Wei mengatakan ia membawakan obat untuk Chishan. Kemudian Lin Xin menyuruh Chishan memanggilkan polisi untuk menangkap Zhao Mo, karena ia mencurigai Zhao Mo lah yang mencelakai ayahnya. Tapi Chishan meyakinkan Lin Xin bahwa ayahnya meninggal bukanlah karena pembunuhan tetapi karena sakit. Chishan menceritakan semua itu seolah-olah ada yang disembunyikannya. Tapi Lin Xin masih yakin dengan perasaannya bahwa ayahnya dicelakai seseorang. Chishan akan mengganti Zhao Mo sebagai pengawal pribadi Linnya jika Lin Xin tidak menyukainya. Tapi Lin Xin tidak ingin kehilangan Zhao Mo sebelum ia mendapatkan bukti kejahatannya. Sementara itu, Zhao Mo mengendap-endap memasuki sebuah ruangan dan memeriksa barang-barang di sana. Tiba-tiba Lin Xin juga memasuki ruangan itu. Saat Lin Xin mengambil sebuah buku, tiba-tiba Zhao Mo menangkap buku itu, sehingga Lin Xin mengetahui keberadaan Zhao Mo di sana. Lin Xin kembali menuduh Zhao Mo yang mencelakai ayahnya.
Zhao Mo yang agak sedikit kesal menanyakan apakah Lin takut kalau ia pembunuh ayahnya. Lin Xin mengancam Zhao Mo tak akan lepas dari hukum kalau ia masih hidup. Di saat pembicaraan mereka tiba-tiba Qishan masuk bersama Yu Wei. Qishan menanyakan tujuan Lin Xin di sana. Lin Xin mengatakan ia ingin mengambil kamera pengintai di rak buku. Mendengar perkataan Lin, Zhao Mo langsung mengambil kamera itu dan menyerahkan pada Lin Xin. Kemudian Lin Xin memberikan memori kamera itu pada Qishan agar diperiksa untuk membuktikan keterlibatan Zhao Mo dalam kecelakaan ayahnya. Tapi setelah mereka memutar videonya ternyata tidak terbukti Zhao Mo ada di ruangan ayahnya saat kecelakaan ayahnya itu. Beberapa saat kemudian Qishan menemui Yu Wei dan meminta rekaman asli kamera pengintai tadi. Tapi Yu Wei menceritakan yang mereka lihat tadi adalah rekaman asli yang telah dirubahnya. Sepertinya mereka berdua, Yu Wei dan Qishan terlibat dalam pembunuhan ayah Lin Xin. Keesokan harinya Zhao Mo berusaha meyakinkan Lin Xin bahwa ia tidak terlibat pembunuhan ayahnya. Tapi Lin Xin masih curiga bahwa Zhao Mo lah yang mencelakai ayahnya. Kemudian Zhao Mo menemani Lin makan. Saat Yu Wei member bubur Lin terkejut karena bubur itu panas. Untunglah Zhao Mo menangkap bubur itu sehingga tidak tumpah mengenai Lin Xin. Saat Lin Xin ingin menemui seseorang, Zhao Mo ingin membantunya naik mobil tetapi Lin Xin menolaknya. Saat mau masuk mobil kepala Lin Xin terbentur, sehingga Zhao Mo mengendongnya ke dalam mobil. Zhao Mo meyakinkan Lin ia tidak akan bertindak macam-macam karena dia tidak tertarik padanya. Di tengah perjalanan, Lin Xin meminta untuk diturunkan dan ingin melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di penyeberangan, Lin Xin hampir saja ditabrak mobil jika tidak ditahan oleh Zhao Mo. Lin Xin bertanya kepada Zhao Mo mengapa dia tidak membiarkan dirinya mengalami kecelakaan. Zhao Mo menjawab bahwa merugikan orang lain demi keuntungan pribadi bukanlah prinsipnya. Ternyata, Lin Xin sedang menguji kesetiaan Zhao Mo sebagai pengawalnya. Kemudian, Zhao Mo menuntun Lin Xin untuk menyeberang jalan. Sementara itu, di rumah, Yu Wei masuk ke kamar Lin Xin dan mengambil cincin pertunangannya, sambil berkata bahwa semua milik Lin Xin akan menjadi miliknya. Sesampainya Lin Xin di rumah orang yang ingin ia temui, Zhao Mo merasa curiga terhadap rumah itu. Dia memberikan kalung alarm bahaya kepada Lin Xin karena ingin masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Saat Zhao Mo masuk, ternyata di dalam sudah menunggu orang yang ingin mencelakainya. Tetapi ia berhasil mengatasi situasi tersebut. Di luar, Lin Xin diculik oleh beberapa orang yang membawanya pergi. Para penjahat itu mengatakan bahwa mereka melakukan perbuatan itu karena tunangan Lin Xin tidak mau membayar hutangnya kepada mereka. Untuk membalas dendam, mereka berniat memperkaos Lin Xin. Ketika mereka hendak melakukannya, tiba-tiba Zhao Mo datang untuk menyelamatkannya, sehingga terjadi perkelahian. Untungnya, Zhao Mo berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Saat Lin Xin meraba punggung Zhao Mo, ia menemukan bahwa punggungnya terluka, membuatnya merasa pusing. Zhao Mo langsung menggendongnya dan membawanya pergi dari sana tanpa memperdulikan lukanya. Ia membawa Lin Xin pulang dan menyerahkannya kepada Qishan. Setelah itu, Qishan menemui Yu Wei dan merencanakan tindakan untuk menyingkirkan Zhao Mo sebagai pengawal Lin Xin agar mereka dapat dengan mudah merebut kekayaan Lin Xin. Saat mereka hendak berpelukan, Qishan melihat Yu Wei mengenakan cincin pertunangan Lin Xin dan melarangnya karena takut Lin Xin mengetahuinya. Namun, Yu Wei bersikeras memakainya karena percaya bahwa Lin Xin tidak akan mengetahuinya.
Ketika Zhao Mo tertidur di kamarnya, ternyata Lin Xin juga ada di sana dan menyentuh lukanya di punggung. Zhao Mo terbangun dan menanyakan keadaan Lin Xin. Ia menjawab bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya mencemaskan keadaan Zhao Mo yang terluka. Zhao Mo menjelaskan bahwa dirinya tidak apa-apa dan akan sembuh dalam beberapa hari lagi. Lin Xin berterima kasih atas pertolongannya saat itu. Tetapi Zhao Mo mengatakan bahwa itu adalah tugasnya sebagai pengawal pribadi. Lin Xin tetap berterima kasih. Tampaknya kecurigaannya selama ini mulai hilang. Keesokan harinya, ketika Lin Xin hendak makan, Zhao Mo ingin mengajarinya cara makan agar ia tidak terkena air panas lagi. Lin Xin sangat senang, tetapi tiba-tiba pembantunya memberitahu bahwa orang yang mengurus penguburan ayahnya datang. Saat memilih lokasi pemakaman ayahnya, Zhao Mo menyarankan tempat yang mudah dikunjungi oleh Lin Xin. Lin Xin sangat sedih dengan kepergian ayahnya karena kebutaannya membuatnya tidak bisa melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Melihat kesedihan Lin Xin, Zhao Mo berusaha menghiburnya dan menyarankan agar ia makan agar sehat saat acara pemakaman nanti. Lin Xin bertanya tentang pengetahuan Zhao Mo mengenai pemakaman. Ia menjelaskan bahwa dialah yang dulu mengatur pemakaman ayahnya sendiri. Ketika Lin Xin menanyakan penyebab kematian ayah Zhao Mo, ia teringat saat ayahnya meninggal dan setelah bayangan itu hilang, ia mengatakan kepada Lin Xin bahwa ia tidak bisa memberitahu penyebab kematian ayahnya, kemudian ia memberikan bubur kepadanya. Lin Xin makan bubur tersebut sambil menangis. Dalam momen itu, Zhao Mo semakin bertekad untuk melindungi Lin Xin karena ia tahu bahwa Lin Xin tidak memiliki orang lain yang bisa dipercayai. Ia juga mulai curiga terhadap Qishan, tunangan Lin Xin, yang dicurigai sebagai orang yang mencelakai ayah Lin Xin demi mendapatkan warisan. Keesokan harinya saat Lin Xin minum, pembantunya memberinya sebuah flash disk berisi data yang menunjukkan bahwa identitas asli Zhao Mo bukanlah nama aslinya. Pembantu tersebut mengatakan bahwa flash disk itu didapatkan dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi Lin Xin. Ia meminta Yue memeriksa flash disk itu dan ternyata isinya adalah identitas asli Zhao Mo yang ternyata bernama Qin Mo Yao dan memiliki luka besar di perutnya. Saat Zhao Mo pulang, Lin Xin mengajaknya untuk minum bersama. Setelah Zhao Mo tertidur karena mabuk, Lin Xin membuka bajunya untuk memastikan apakah dia memiliki luka seperti yang ada dalam flash disk tersebut. Tiba-tiba saja, Zhao Mo mencegahnya dan menanyakan tujuan dari tindakan tersebut. Lin Xin mengaku ingin melihat luka di perutnya untuk memastikan apakah dia benar-benar Qin Mo Yao. Zhao Mo mengakui nama aslinya dan menegaskan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai pengawal pribadi Lin Xin. Karena kesal, Zhao Mo menyuruh Lin Xin untuk memecat dirinya. Namun, Lin Xin hanya diam saja. Kemudian Zhao Mo pergi dari sana. Ternyata teman Zhao Mo lah yang membongkar identitasnya. Dia mengatakan tidak ingin Qin Mo Yao menjadi celaka karena ia berutang budi pada ayah Qin Mo Yao yang telah membesarkannya. Temannya itulah yang bernama Zhao Mo. Qin Mo Yao meminta temannya untuk tidak menghalanginya karena ia ingin menyelidiki keluarga Lin Xin lebih lanjut. Keesokan harinya, Qin Mo Yao yang sebelumnya menyamar sebagai Zhao Mo bertanya kepada Lin Xin, apakah ia berani mengenal orang-orang di sekitarnya. Karena keberanian itu, Qin Mo Yao mengajak Lin Xin menemui mantan pembantunya yang telah mengundurkan diri. Pembantu tersebut menceritakan kronologi kematian ayah Lin Xin dan mencurigai Qishan serta Yue sebagai pelakunya. Sesampainya di rumah, Lin Xin bertanya mengapa Qin Mo Yao membawanya menemui pembantu tersebut. Qin Mo Yao menjelaskan agar Lin Xin tidak lagi menuduhnya sebagai pembunuh ayahnya. Lin Xin meminta maaf atas kecurigaannya selama ini terhadap Qin Mo Yao.
Keesokan harinya, saat Qishan bangun dan keluar dari kamar Yue, tiba-tiba Lin Xin masuk ke dalam kamar itu. Ia merasakan kehadiran Qishan di dalam kamar, tetapi Yue membantahnya, sehingga Lin Xin yang buta mempercayainya. Lin Xin meminta memori kamera tersembunyi yang pernah ia periksa sebelumnya sebagai kenang-kenangan video terakhir. Karena takut rahasianya terbongkar, Yue mengatakan bahwa ia telah membuangnya. Qishan menanyakan kepada Yue mengapa Lin Xin meminta memori kamera tersebut. Yue menjelaskan bahwa mungkin ini berkaitan dengan flash disk yang pernah ia periksa tentang seseorang bernama Qin Moyao, yang sebenarnya adalah Zhao Mo. Saat berjalan di ruang tamu, Lin Xin tiba-tiba merasa pusing. Untunglah Qin Moyao menangkapnya. Lin Xin bertanya apakah teman Qin Moyao seorang hacker karena ia mulai curiga terhadap Yue dan ingin menyelidikinya. Setelah pembicaraan itu, Qin Moyao membawa Lin Xin menemui sahabatnya, di mana ia memperkenalkannya sebagai Zhao Mo yang asli. Lin Xin awalnya ragu pada Zhao Mo, tetapi ia berhasil meyakinkannya. Lin Xin memberikan data Yue kepada Zhao Mo untuk diselidiki. Saat pulang, Qishan marah kepada Lin Xin karena tidak mengangkat teleponnya. Ketika Qin Moyao mencoba melerainya, ia malah diusir oleh Qishan karena ingin berbicara berdua dengan tunangnya itu. Setelah Qin Moyao keluar, Qishan melarang Lin Xin pergi dengan Qin Moyao, tetapi Lin Xin menolaknya, karena Qin Moyao adalah pengawal pribadinya. Ketika Lin Xin pergi istirahat ke kamarnya, Qishan mengajak Qin Moyao untuk berbicara. Karena identitasnya telah diketahui Qishan, Qin Moyao mengungkapkan niat Qishan yang ingin merebut harta Lin Xin dan meminta jatah 10% dari harta tersebut dengan syarat tidak boleh menyakiti Lin Xin. Keesokan harinya, asisten Qishan menemui Qin Moyao untuk memberikan pembagian saham 10% atas nama Qin Moyao. Ternyata Qishan telah menyetujui permintaannya kemarin. Kemudian, Qin Moyao menemui sahabatnya Zhao Mo. Zhao Mo menyarankan agar Qin Moyao segera menghancurkan keluarga Lin Xin, karena dulu keluarga itu menghancurkan keluarganya. Namun, Qin Moyao menolak saran tersebut karena ingin membuktikannya terlebih dahulu. Saat Qin Moyao tidak ada di rumah, Zhao Mo menelepon Lin Xin untuk mengungkapkan identitas Yue dan ingin bertemu di tempat parkir. Sesampainya di parkiran, Zhao Mo menjebak Lin Xin dengan dua orang preman suruhan Zhao Mo. Semua kejadian itu direkam oleh Yue karena ia telah mengetahui niat Zhao Mo sebelumnya. Ketika Qin Moyao sampai di rumah Lin Xin dan menemui Zhao Mo di depan rumah, ia curiga dan mencari Lin Xin. Karena tidak menemukan Lin Xin di sana, ia menanyakan kepada Zhao Mo. Zhao Mo mengatakan bahwa ia hanya ingin menakuti Lin Xin saja. Namun, orang suruhan itu juga disuruh oleh Yue untuk memperkaos Lin Xin. Saat orang itu ingin melakukannya, untunglah Qin Moyao tiba di sana menolong Lin Xin. Qin Moyao menanyakan siapa yang menyuruh orang itu memperkaos Lin Xin. Orang tersebut memberitahu bahwa ada seorang wanita yang menyuruhnya dengan ciri-ciri memakai kalung berlian berbentuk hati tanpa mengetahui namanya. Lin Xin yang juga mendengar langsung membayangkan bahwa orang itu adalah Yue. Kemudian, Lin Xin memeluk Qin Moyao sambil menangis. Setelah itu, Qin Moyao menemui Zhao Mo dan menanyakan mengapa ia membawa Lin Xin ke tempat parkir. Zhao Mo awalnya hanya ingin menakuti Lin Xin saja,
Tetapi ada orang yang menyuruh anak buahnya untuk memperkaos Lin Xin. Qin Moyao memerintahkan Zhao Mo mencari orang tersebut. Keesokan harinya, ia menculik Yue dan berniat menganiayanya karena telah membayar anak buahnya untuk memperkaos Lin Xin. Saat ia melakukan itu, Qin Moyao datang. Awalnya Yue tidak mengaku, tetapi setelah Qin Moyao membuka ponsel milik Yue dan melihat videonya, Yue tidak bisa mengelak lagi. Qin Moyao memperingatkan Yue bahwa jika ia mengetahui lagi bahwa Yue berniat buruk pada Lin Xin, dia tidak akan segan-segan mengambil tindakan keras dan kemudian menyuruh Yue pergi. Selanjutnya, Qin Moyao memarahi Zhao Mo. Namun Zhao Mo beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukannya demi Qin Moyao, karena keluarga Lin Xin telah menghancurkan keluarganya di masa lalu. Di rumah, Yue bertengkar dengan Qishan karena tindakannya yang bodoh. Qishan juga heran mengapa Qin Moyao membela Lin Xin padahal ia tahu keluarga Lin Xin lah yang menghancurkan keluarganya. Qishan memberitahu Lin Xin tentang kesepakatan antara dirinya dan Qin Moyao ketika meminta bagian saham milik keluarga Lin Xin. Ternyata Qishan telah merekamnya. Namun, Lin Xin tidak percaya semua itu. Saat mandi, ia memikirkan perkataan Qishan tentang Qin Moyao. Tetapi ia berpikir jika semua itu benar pasti ada alasan bagi Qin Moyao untuk melakukannya. Ketika keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Lin Xin jatuh sehingga kepalanya terbentur bak mandi. Kebetulan saat itu Qin Moyao berada di sana dan ia menggendong Lin Xin ke kamar. Setelah Qin Moyao keluar dari kamar, tiba-tiba Lin Xin bisa melihat lagi. Ternyata matanya sembuh dari kebutaan, akibat benturan di kamar mandi tadi. Saking senangnya, Lin Xin berjalan-jalan di rumah itu. Namun saat melewati kamar Yue, ia mendengar suara dan masuk ke dalam kamar tersebut. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat Yue berselingkuh dengan Qishan tunangannya. Di sana, Lin Xin masih berpura-pura buta ketika Yue menanyakan kenapa Lin Xin bisa berada di kamarnya. Lin Xin hanya mengatakan bahwa dia bermimpi buruk tentang kematian ayahnya dan kemudian dia keluar dari sana. Sesampainya di luar kamar, Lin Xin merasa sedih dan menangis sambil mengingat kata-kata Qin Moyao yang memperingatkannya tentang Qishan sebelumnya. Sesaat kemudian, Lin Xin menemui Qin Moyao di kamarnya dan memberitahukan bahwa dia sudah bisa melihat serta memberitahu Qin Moyao bahwa ia melihat Qishan selingkuh dengan Yue. Namun ketika melihat wajah Qin Moyao, ia mengenali wajah itu adalah orang yang masuk ke kamarnya dulu saat ayahnya meninggal. Ia kembali beranggapan bahwa Qin Moyao adalah orang yang membunuh ayahnya. Qin Moyao mengaku dialah orang yang ada di kamar Lin Xin dulu, tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak pernah membunuh ayah Lin Xin. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini mengawal Lin Xin karena menyukainya. Kemudian Qin Moyao mencium Lin Xin. Namun, Lin Xin yang sedang marah menamparnya. Kalau Lin Xin tidak percaya padanya, Qin Moyao memberikan ponselnya agar Lin Xin bisa menelepon polisi untuk menangkapnya. Namun, Lin Xin hanya melempar kalung alarm bahaya yang diberikan oleh Qin Moyao sebelumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan kamar itu. Semua kejadian yang dialaminya bersama Lin Xin diceritakan kepada Zhao Mo, yang menasihati Qin Moyao bahwa pengalaman itu bagus dan ia bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Namun, Qin Moyao mencemaskan Lin Xin karena dengan sembuhnya mata Lin Xin, semakin besar bahaya yang mungkin dihadapi dari Qishan. Zhao Mo mengingatkan bahwa Qin Moyao tidak bisa kembali ke rumah Lin Xin karena dia tidak lagi mempercayainya. Beberapa hari kemudian, Lin Xin menandatangani surat warisannya. Sesuai wasiat ayahnya,
Lin Xin hanya mendapatkan sedikit harta tanpa mewarisi saham milik ayahnya. Meskipun begitu, Lin Xin tidak mempermasalahkan hal itu karena ia tahu surat wasiat tersebut telah ditukar oleh Qin Mo Yao sebelumnya. Qi Shan, tunangan Lin Xin, terkejut mengetahui bahwa ayah Lin Xin memiliki saham yang sangat besar di perusahaannya dan bertanya mengapa Lin Xin tidak mendapatkan warisan tersebut. Dengan berpura-pura buta, Lin Xin meminta Qi Shan membantunya membubuhi jempolnya di surat wasiat itu. Beberapa hari kemudian, saat Lin Xin berjalan-jalan sambil berpura-pura buta, ia bertemu Zhao Mo, teman Qin Mo Yao. Zhao Mo menceritakan semua keadaan Qin Mo Yao yang rela meninggalkan ibunya di rumah sakit demi menjaga Lin Xin. Ia juga menjelaskan bahwa kalung yang dibuang oleh Lin Xin merupakan peninggalan ayah Qin Mo Yao, tetapi Lin Xin tidak mengetahuinya. Zhao Mo kemudian memberikan data tentang Yue yang ia dapatkan. Untuk menebus kesalahannya, Lin Xin menemui Qin Mo Yao di rumahnya. Lin Xin meminta Qin Mo Yao kembali bekerja untuknya dan mengangkatnya sebagai asisten pribadinya. Ia juga meminta surat warisan yang pernah ditukar oleh Qin Mo Yao. Qin Mo Yao mengambil ponselnya dan menunjukkan foto surat wasiat tersebut. Ia menjelaskan bahwa Lin Xin hanya mendapatkan saham perwalian dari ayahnya dan dapat mengambil keuntungannya setiap bulan. Selain itu, jika Lin Xin meninggal, sahamnya akan disumbangkan ke Yayasan Panti Amal untuk mencegah Qi Shan bertindak semena-mena terhadapnya. Qin Mo Yao juga mencurigai Qi Shan sebagai dalang pembunuhan ayah Lin Xin. Lin Xin meminta agar Qin Mo Yao merahasiakan kesembuhannya dari kebutaan karena ingin berpura-pura buta di hadapan Qi Shan dan Yue. Di rumah, Qi Shan dan Yue sangat senang mendengar bahwa Lin Xin memecat Qin Mo Yao karena hal itu akan mempermudah mereka mengambil harta milik Lin Xin. Ketika mereka sedang membicarakannya, tiba-tiba Lin Xin masuk bersama Qin Mo Yao. Qi Shan heran mengapa Qin Mo Yao masih bekerja di sana. Lin Xin menjelaskan bahwa meskipun ia telah memecat Qin Mo Yao sebagai pengawal pribadinya, sekarang ia mengangkatnya sebagai asisten pribadinya. Setelah Qin Mo Yao keluar, Qi Shan menanyakan alasan Lin Xin mengangkat Qin Mo Yao sebagai asistennya. Lin Xin menjelaskan bahwa ia masih ingin menyelidiki kematian ayahnya untuk mencari tahu apakah ada hubungannya dengan Qin Mo Yao. Saat merayakan ulang tahun Lin Xin, Qi Shan ingin memberinya hadiah berupa cincin tunangan. Namun, Lin Xin yang telah mengetahui bahwa cincin tunangannya telah dipakai oleh Yue meraih tangan Yue dengan pura-pura ingin memeriksa cincin di tangannya di tengah keramaian. Akhirnya terungkaplah kelakuan Yue yang mengambil cincin pertunangan milik Lin Xin. Dengan tegas, Lin Xin bertanya apakah Yue ingin mengambil tunangannya juga. Qi Shan berusaha menenangkan Lin Xin sementara pengunjung di sana menyarankan agar Lin Xin memecat Yue. Karena tak ingin malu, Yue memutuskan untuk pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Qin Mo Yao menanyakan alasan Lin Xin mengungkap perilaku Yue di depan orang banyak. Lin Xin menjelaskan bahwa ia ingin memisahkan Yue dari Qi Shan karena tahu Qi Shan tidak mungkin membela Yue di depan publik. Qin Mo Yao memperingatkan bahwa Qi Shan adalah orang berbahaya dan mungkin akan mencelakainya. Tetapi Lin Xin tidak takut akan hal itu. Tak lama kemudian, Yue datang memohon kepada Lin Xin agar tidak diusir dari rumah tersebut. Lin Xin bersedia menerima Yue kembali asal ia mau menuruti keinginannya. Setelah itu, Yue menemui Qi Shan dan bertanya mengapa ia tidak membelanya saat acara ulang tahun Lin Xin. Qi Shan menjelaskan bahwa ia tidak ingin rencananya diketahui oleh Lin Xin. Yue merasa beruntung bisa membujuk sehingga tidak jadi dipecat. Qi Shan menyuruh Yue untuk tenang karena sedang merencanakan sesuatu yang besar terhadap Lin Xin dan Qin Mo Yao.
Ternyata Yue telah menjadi mata-mata bagi Qishan terhadap Lin Xin. Saat mereka berjalan di parkiran, tiba-tiba ada mobil melaju kencang menuju mereka. Qin Moyao menyuruh Lin Xin dan Yue kembali masuk ke rumah. Ia menghadapi 3 orang yang ingin mencelakai Lin Xin. Ketika Lin Xin sampai di dalam rumah, tiba-tiba Qin Moyao datang dalam keadaan terluka dan langsung dipeluk oleh Lin Xin. Qin Moyao merasa senang dan ingin mencium Lin Xin, tetapi ia mengelak dan pergi dari sana. Di tempat lain, Yue menemui Qishan di sebuah ruangan. Dengan kejadian yang terjadi saat di parkiran tadi, ia curiga bahwa Lin Xin sudah bisa melihat sekarang. Saat ingin minum obat, Lin Xin mengganti obat yang diberikan oleh Yue dan menyuruh Qin Moyao untuk membuang obat tersebut. Mengingat kejadian tadi, Qin Moyao memberitahu Lin Xin bahwa kini dirinya menjadi sasaran Qishan. Mendengar perkataan Qin Moyao, Lin Xin menjadi khawatir akan keselamatan Qin Moyao, tetapi Qin Moyao berusaha meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Suatu malam, Lin Xin menyelinap ke dalam ruangan kerja Qishan dan menemukan dokumen yang menunjukkan kecurangan Qishan yang ingin mengambil uangnya. Saat ia ingin menyelidiki lebih jauh, Qishan masuk ke ruangan itu, sehingga Lin Xin segera bersembunyi. Qishan mencurigai ada orang yang masuk ke ruangannya. Ketika ia hendak memeriksa ruangan tersebut, Qin Moyao datang. Qin Moyao membongkar kecurangan yang dilakukan oleh Qishan dan menawarkan untuk bekerja sama. Ia mengajak Qishan untuk membicarakan kerjasama itu di luar. Sebelum pergi, Qin Moyao melirik ke arah persembunyian Lin Xin, seolah-olah ia mengetahui Lin Xin ada di sana. Di ruang tamu, Qin Moyao membahas kerjasamanya dengan Qishan dan meminta jatah bagiannya. Jika tidak disetujui, Qin Moyao mengancam akan melaporkan Qishan. Setelah pertemuan itu, Qin Moyao menemui Lin Xin dan mengingatkan bahwa ia telah membahayakan dirinya dengan masuk ke ruangan kerja Qishan. Lin Xin menceritakan bahwa Qishan telah merencanakan untuk menghabisinya, termasuk mengasuransikan dirinya agar bisa mendapatkan uang darinya nanti. Qin Moyao berusaha meyakinkan Lin Xin bahwa ia akan melindunginya apapun yang terjadi karena ia menyukainya. Saat Qin Moyao beristirahat, ia tiba-tiba mendapat panggilan dari rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ketika mau pergi, Lin Xin bersikeras ingin ikut. Sepulangnya dari rumah sakit, di perjalanan, Qin Moyao menceritakan pengalaman sedih bersama ibunya. Lin Xin terbawa suasana dan memeluk Qin Moyao. Saat mereka berpelukan, tiba-tiba terlihat seseorang yang ingin mencelakai mereka berdua. Qin Moyao menyuruh Lin Xin untuk lari ke arah mobil. Setelah Lin Xin pergi, Qin Moyao menghadapi orang itu. Meskipun sempat terluka, ia berhasil menumbangkan penyerang tersebut. Tak lama kemudian, Lin Xin kembali ingin menolong Qin Moyao dan membawanya pergi dari sana. Di rumah, Lin Xin mengobati luka-luka Qin Moyao. Karena Lin Xin terlihat khawatir, Qin Moyao meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Saat itu, Qin Moyao meminta Lin Xin untuk tidak melanjutkan penyelidikan tentang pembunuhan ayahnya jika ia tidak bersamanya lagi karena itu sangat berbahaya. Mendengar semua itu, Lin Xin menangis karena tidak ingin berpisah dengan Qin Moyao. Setelah mengantar Lin Xin tidur, Qin Moyao menemui Qishan di ruang kerjanya dan mengancamnya agar tidak mengancam keselamatan Lin Xin. Ternyata Qishan selama ini bekerja sama dengan gangster berbahaya untuk melenyapkan Lin Xin dan Qin Moyao.
Qishan menawarkan kerjasama kepada Qin Moyao dengan imbalan bayaran yang sangat tinggi asal ia mau meninggalkan Lin Xin. Namun, Qin Moyao menolak tawaran tersebut. Saat Qin Moyao dan Lin Xin sedang mengobrol, tiba-tiba Lin Xin mencium Qin Moyao dan mengucapkan selamat ulang tahun. Mendapatkan ciuman itu, Qin Moyao seakan tidak percaya dan kemudian mencium Lin Xin tanpa penolakan lagi darinya. Keesokan harinya, ketika Lin Xin terbangun, ia menemukan sebuah surat pengunduran diri dari Qin Moyao. Seakan tidak percaya, Lin Xin mencari dan mencoba meneleponnya, tetapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Ia merasa sangat kehilangan atas kepergian Qin Moyao. Beberapa hari kemudian, Qin Moyao menemui Zhao Mo yang sudah dianggapnya sebagai adik. Di sana, ia menyerahkan semua uang tabungan beserta surat berharga miliknya kepada Zhao Mo dan menitipkan ibunya. Mendengar hal itu, Zhao Mo marah. Ia tidak terima semua ini seolah-olah Qin Moyao akan pergi selamanya dan meninggalkan surat warisan. Qin Moyao berusaha meyakinkan Zhao Mo bahwa ia tidak akan apa-apa. Semua itu dilakukannya hanya untuk berjaga-jaga. Sementara itu, saat Lin Xin termenung tidak terima atas kepergian Qin Moyao, ia teringat bahwa ternyata Qin Moyao lah yang menyelamatkannya ketika kecelakaan dulu. Ia mengetahuinya dari kalung yang diberikan oleh Qin Moyao padanya. Keesokan harinya, Lin Xin menemui Zhao Mo untuk menanyakan keberadaan Qin Moyao. Zhao Mo berpura-pura tidak mengetahuinya. Karena ingin mengetahui keadaan Qin Moyao, Lin Xin mengikuti kemana Zhao Mo pergi. Di sisi lain, ternyata Qin Moyao sedang terluka di sebuah bangunan tua. Ketika ia berusaha bangun, tiba-tiba Zhao Mo meneleponnya dan mengatakan bahwa ia harus kembali karena keselamatan Lin Xin terancam. Sehingga ia bergegas pergi ke rumah Zhao Mo. Sesampainya di sana, ia mendapati Zhao Mo dan Lin Xin dalam keadaan berat. Dalam keadaan mabuk, Lin Xin langsung memeluknya. Qin Moyao berniat mengantar Lin Xin pulang, tetapi ia menolak. Kemudian, Lin Xin meraba pinggang Qin Moyao untuk melihat luka yang ada di sana dan memastikan bahwa dialah yang menolongnya ketika kecelakaan dulu. Qin Moyao melakukan hal itu karena memang menyukai Lin Xin. Mendengar semua itu membuat Lin Xin kemudian memeluknya lagi. Saat Lin Xin ingin menciumnya, tiba-tiba Qin Moyao tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya saat Qin Moyao memeluk Lin Xin saat ia menyiapkan sarapan untuknya. Ketika mengambil kopi, Lin Xin menemukan perjanjian pengalihan saham perusahaan ayahnya kepada Qin Moyao. Mengetahui hal itu membuat Lin Xin sangat kecewa karena selama ini merasa bahwa Qin Moyao mendekatinya hanya karena hartanya. Meskipun demikian, Qin Moyao berusaha menjelaskan situasi tersebut. Namun, Lin Xin berkata bahwa ia perlu waktu untuk memikirkannya lagi. Saat Lin Xin tidur di rumahnya, tiba-tiba Yue menemukannya. Ketika Yue ingin menyentuhnya, Lin Xin mengelak sehingga Yue menanyakan apakah dia sudah sembuh dari kebutaan. Dengan tegas, Lin Xin menjawab bahwa dia sudah lama sembuh bahkan bisa melihat Yue tidur bersama Qishan tunangannya. Lin Xin bertanya mengapa Yue tega melakukan semua itu padanya padahal selama ini Yue selalu baik padanya. Dengan santai Yue menjawab bahwa dia sangat cemburu dengan kesuksesan Lin Xin sebagai anak orang kaya sementara dirinya hanya anak seorang sopir. Yue juga menceritakan siapa sebenarnya Qin Moyao. Dulunya dia adalah anak seorang pemegang saham terbanyak di perusahaan ayah Lin Xin sekarang. Namun karena keserakahan ayah Lin Xin yang membunuh ayah Qin Moyao demi menguasai semua saham milik ayahnya tersebut, Lin Xin tidak percaya semua itu. Tetapi Yue menyuruhnya untuk menanyakannya sendiri kepada Qin Moyao.
Kemudian, Yue menemui Qishan dan menceritakan bahwa Lin Xin telah mengetahui perselingkuhan mereka. Yue menyuruh Qishan untuk menghabisi Lin Xin sesegera mungkin, tetapi Qishan mengatakan bahwa semua sudah selesai karena semua saham perusahaan telah menjadi milik Qin Mo Yao. Ternyata Qin Mo Yao telah menipunya. Qishan berencana menemui Lin Xin untuk meminta maaf dengan menyalahkan Yue. Tetapi Yue tidak setuju dan mengancam akan membocorkan rahasianya. Qishan juga mengancam Yue bahwa jika ia membocorkan rahasianya, ia akan mencelakainya. Setelah itu, Qishan meminta maaf kepada Lin Xin, tetapi Lin Xin tidak mau memaafkannya. Bahkan, Lin Xin mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Qishan-lah yang mencelakai ayahnya, meskipun belum ada bukti yang cukup. Karena tak ada jalan lain untuk membela diri, Qishan berniat menganiaya Lin Xin. Saat Qishan hendak melakukan niatnya, tiba-tiba Qin Mo Yao datang menolong Lin Xin. Tak terima dengan semua itu, Qishan mengancam Qin Mo Yao. Setelah Qishan pergi, Qin Mo Yao marah pada Lin Xin karena ia berusaha menjebak Qishan dengan mengorbankan dirinya sebagai umpan. Akhirnya, Lin Xin bertanya mengapa Qin Mo Yao selalu melindunginya. Padahal ayahnya telah membunuh ayah Qin Mo Yao. Kemudian ia pergi. Qin Mo Yao yang terkejut karena rahasianya telah diketahui oleh Lin Xin mengejarnya dan berusaha meyakinkannya bahwa itu adalah masa lalu dan bukan kesalahan Lin Xin. Ia mengajak Lin Xin untuk melupakan semua itu dan memulai hidup baru. Lin Xin mengatakan bahwa ia tidak akan sanggup menjalani hidup seperti itu. Setiap kali melihat Qin Mo Yao, ia akan selalu merasa bersalah atas perbuatan ayahnya. Lin Xin meminta Qin Mo Yao untuk menghilangkan perasaannya padanya. Qin Mo Yao setuju dengan permintaan itu, tetapi ia meminta izin kepada Lin Xin untuk menjadi pengawal pribadinya seperti dahulu. Keesokan harinya, saat terbangun, Lin Xin tidak menemukan Qin Mo Yao. Tiba-tiba Zhao Mo meneleponnya dan memberitahu bahwa Qin Mo Yao sakit. Lin Xin bergegas menjenguknya. Sesampainya di sana, Lin Xin menemui Qin Mo Yao yang sedang berbaring karena demam. Di sana, Lin Xin mengungkapkan penyesalannya karena memutuskan hubungannya dengan Qin Mo Yao, dan akhirnya mereka berciuman untuk menghabiskan hari itu di tempat tidur. Saat terbangun, Lin Xin mendapat pesan dari Qishan yang ingin bertemu dengannya. Setelah mereka bertemu, Qishan mengancam akan menyebarkan video ketika Qin Mo Yao mengancam ayah Lin Xin agar Qin Mo Yao dipenjara. Agar video itu tidak disebarkan, ia meminta Lin Xin untuk menikah dengannya. Setelah itu, Lin Xin menemui Yue untuk memberikan cincin pertunangannya yang ia ambil dulu kepada Yue, berharap Yue kembali baik padanya. Namun, Yue mengingatkan Lin Xin bahwa Qishan tidak akan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, Qin Mo Yao menemui Yue dan mengajaknya bekerja sama untuk menjatuhkan Qishan karena ia tahu Yue memiliki salinan video peristiwa pembunuhan ayah Lin Xin oleh Qishan. Saat Lin Xin sedang bersama Qin Mo Yao, ia mendapat telepon dari Qishan yang menanyakan tentang tawarannya untuk menikah. Jika Lin Xin menolak, ia akan menyebarkan bukti video kejahatan Qin Mo Yao yang pernah ditunjukkannya dulu agar Qin Mo Yao dipenjara. Akhirnya, demi menyelamatkan Qin Mo Yao dari penjara, Lin Xin setuju menikah dengan Qishan. Tak lama kemudian, Qishan mendapat kabar dari pengacaranya bahwa ia digugat di pengadilan karena terbukti melakukan penipuan terhadap perusahaan ayah Lin Xin,
Semua itu adalah ulah Qin Moyao. Qishan menemui Qin Moyao dan mengancamnya akan membuat Lin Xin menderita karena ia tahu betapa besar cinta Qin Moyao kepada Lin Xin. Qin Moyao memperingatkan Qishan bahwa jika itu terjadi, ia akan menghabisi Qishan. Sementara itu, di tempat lain, Yue sedang melihat salinan video saat Qishan menghabisi ayah Lin Xin. Saat ia ingin memberikan video itu kepada Qin Moyao, tiba-tiba Qishan datang dan meminta Yue menyerahkan salinan video tersebut padanya. Karena takut, Yue menyerahkan salinan video itu kepada Qishan. Ketika Qishan memeriksanya, Yue memukulnya dengan vas bunga. Namun malang baginya, Qishan hanya sedikit pusing dan kemudian menyerang Yue hingga ia meninggal. Sementara itu, Lin Xin memberi Qin Moyao minuman yang telah diberi obat tidur dengan rencana menyelamatkan dirinya dari pernikahan dengan Qishan. Tetapi dialah yang tertidur dan dikurung oleh Qin Moyao di dalam kamar. Qin Moyao menemui Qishan di suatu tempat. Di sana ternyata ia telah ditunggu oleh Qishan bersama orang-orang bayaran. Qishan mengatakan kepada Qin Moyao bahwa ia ingin menghabisinya karena telah menghancurkan segalanya dalam hidupnya dan juga mengaku sebagai pembunuh ayah Qin Moyao. Qin Moyao baru mengetahui siapa sebenarnya pembunuh ayahnya. Padahal dulu ia menganggap bahwa ayah Lin Xin lah yang melakukannya. Mengetahui semua itu membuatnya marah dan menantang Qishan. Jika ia bisa mengalahkan semua anak buah Qishan, maka Qishan tidak boleh lagi mengganggu Lin Xin. Jika sebaliknya terjadi dan ia kalah, maka ia akan memberikan semua saham miliknya kepada Qishan. Qishan setuju dengan tantangan tersebut sehingga dimulailah perkelahian antara mereka. Sementara itu Zhao Mo mengunjungi rumah Yue karena sebelumnya mendapat pesan dari Yue yang akan memberikan sesuatu padanya. Tak disangka ia menemukan keadaan Yue yang telah terkapar. Saat memeriksa keadaan Yue, ternyata ia sudah meninggal dan Zhao Mo melihat sesuatu di tangan Yue. Sebuah salinan video bukti pembunuhan ayah Lin Xin yang dilakukan oleh Qishan. Ternyata sebelum dihabisi oleh Qishan, Yue telah menukar memori tersebut sebelum memberikannya pada Qishan. Zhao Mo kemudian melaporkan tentang pembunuhan tersebut kepada polisi. Kembali pada Qin Moyao, meskipun mengalami luka parah, ia berhasil mengalahkan semua anak buah Qishan. Namun sayangnya Qishan tidak menepati janjinya dan malah ingin menghabisi Qin Moyao. Dalam keadaan genting tersebut tiba-tiba Lin Xin datang ke sana dan menjadi sandera bagi Qishan. Qishan menyuruh Qin Moyao berlutut di hadapannya jika tidak ingin melihat Lin Xin celaka, karena dia ingin menikahi Lin Xin di hadapannya saat itu juga. Dalam keadaan genting tersebut, Qin Moyao berhasil merebut pisau dari tangan Qishan dan menusukkannya ke tubuhnya. Namun ia sengaja tidak membunuhnya karena ingin agar Qishan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kemudian Qin Moyao jatuh ke tanah. Sementara itu Lin Xin memeluknya dan berusaha menelepon rumah sakit untuk meminta ambulans. Setelah itu, tubuh Qin Moyao tidak bergerak lagi dalam pelukan Lin Xin yang sedang menangis. Akibat perbuatannya, Qishan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Beberapa hari kemudian terlihat Lin Xin sedang bersiap-siap. Saat itu pembantunya datang untuk memberitahu bahwa sudah waktunya berangkat ke kuburan. Dengan memegang bunga di tangannya, Lin Xin berjalan keluar dan tak terduga di luar sudah ada Qin Moyao menunggunya untuk pergi ke makam ayahnya. Ternyata Qin Moyao selamat dari peristiwa beberapa hari yang lalu. Kemudian mereka pergi sambil bergandengan tangan.